Kita beralih ke informasi lain, sejumlah perwakilan kreditur atau nasabah koperasi simpan pinjam Indosurya Cipta yang mengatasnamakan Aliansi Korban Indosurya atau yang disingkat AKI mendatangi kantor pengacara Otto Hasibuan yang terletak di Kompleks Duta Merlin, Jakarta Pusat. Kedatangan perwakilan nasabah tersebut terkait kasus dugaan gagal bayar koperasi simpan pinjam KSP Indosurya Cipta yang merugikan nasabah hingga 15 triliun rupiah. Kedatangan sejumlah perwakilan korban koperasi simpan pinjam KSP Indosurya Cipta yang mewakili lebih dari 8.000 nasabah tersebar di Indonesia tersebut meminta Otto Hasibuan selaku kuasa hukum kreditur aliansi korban KSP Indosurya guna mempercepat penyelesaian kasus tersebut yang kini sudah berstatus penundaan kewajiban pembayaran hutang PKPU. Ketua Aliansi Korban Indosurya atau AKI, Rudi Jamin mengatakan pertemuan tersebut guna meminta bantuan Otto Hasibuan selaku kuasa hukum kasus agar dapat memberi masukan ke pemilik koperasi simpan pinjam untuk mengembalikan uang nasabah walau dicicil dari sekarang, dan meminta hakim pengadilan yang menangani kasus tersebut dapat memberikan waktu yang cukup lama untuk mendata para korban-korban yang terus berdatangan. Nah, terus di pengadilan ini sekarang sudah berjalan PKPU. PKPU ini tentunya waktu deadline untuk submit data-data tanggungan kreditur itu terlalu mepet. Jadi kita minta supaya pengurus baik itu hakim di pengadilan, hakim pengawas supaya minta bisa ada perpanjangan waktu. Jangan terlalu mepet. Ini waktunya sangat-sangat, apalagi teman-teman anggota aliansi ada yang di luar kota, banyak yang di luar kota itu nggak sempat mendaftar. Jadi kita harapannya supaya tanggal pendaftaran ini deadline-nya diperpanjang. Sementara kuasa hukum korban koperasi simpan pinjam KSP Indosurya Cipta, Otto Hasibuan mengatakan nantinya perusahaan koperasi simpan pinjam yang sudah tidak beroperasi tersebut mengikuti upaya hukum kepailitan yang di mana harta debitur atau pemilik Indosurya Cipta menjadi sita umum. Sedangkan saat ini masih berstatus penundaan kewajiban pembayaran hutang PKPU dan seluruh harta masih dalam penguasaan debitur atau pemilik dan rentan untuk dipermainkan. Tetapi walaupun pilot, kita tetap proses pidananya bisa jalan. Kalau dibuktikan bahwa ada perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum di sana. Contoh, ada TPPU, terutama uangnya itu dipindahkan ke rekening pribadinya. Maka yang di rekening pribadinya kita usut, kita ambil, gitu loh. Atau dia beli bond di tempat lain pakai nama orang lain, TPPU disamarkan, kita usut, itu ambil. Itu proses pidana jalan. Baru ada harapan. Tapi kalau memang kita mau percayakan nasib kita kepada si debitur saja, ya itu memang terserah pada kreditur. Tapi kalau saya mengadviskan pada klien saya kemarin, saya bilang kalau mengadviskan bahwa supaya menunggulah jaminan dari debitur, kesediaan debitur membayar tanpa jaminan, buat saya itu nggak baik gitu loh. Selain itu, Otto menambahkan sementara kreditur atau nasabah harus memilih baik buruknya apabila dikabulkan pengadilan terkait putusan PKPU atau pailit nantinya, dan berharap kepada Menteri Koperasi dan Kapolri untuk mengusut tuntas kasus tersebut karena ditakutkan ada perpindahan aset koperasi ke pihak lain. Sudah mati, maka tentunya kita harus berpikir logis dong. Bagaimana mungkin dia bisa lagi kita mintakan penundaan pembayaran pada dia, orang perusahaannya sudah mati. Dari mana dia bisa membayar itu di kemudian hari? Kan nggak ada bedanya sekarang dengan besok, karena perusahaan sudah mati kan gitu. Nah oleh karena itu saya berpikir sebenarnya lebih baik sebenarnya ini dipilotkan, ya artinya permohonan daripada si debitur itu tidak dikabulkan. Kenapa? Pertimbangan saya begini, kalau terjadi PKPU, artinya nanti perdamaiannya dikabulkan. Katakanlah diberikan kesempatan kepada si debitur untuk mencicil hutangnya ini mulai tahun depan. Maka otomatis semua aset-asetnya itu tetap masih di dalam kekuasaan si debitur. PKPU Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta sendiri ditetapkan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat. Proses PKPU yang dibagi dalam 6 tahap, yakni mulai dari rapat kreditur atau nasabah pada tanggal 8 Mei lalu, dan batas akhir pengajuan tagihan nasabah pada 15 Mei 2020 mendatang.
Setelah itu pada tanggal 20 Mei mendatang dilakukan rapat pencocokan data kreditur atau nasabah untuk menghasilkan rencana perdamaian kedua belah pihak dalam bentuk voting pada tanggal 5 Juni 2020 yang hasilnya dibawa ke sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada 12 Juni 2020 mendatang. Dari Jakarta, Tri Iswanto, Febri Diwijayanti, Nusantara TV melaporkan.